lagi di channel saya, Dwi Artikayani. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bab 3, yaitu fungsi-fungsi manajemen. Baiklah, langsung ke materi yang pertama, yaitu perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menunjukkan tujuan dan kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menentukan rencana harus dilakukan secara matang dengan pelaksanaan kajian secara sistematis sesuai dengan kondisi organisasi dan kemampuan sumber daya dengan tetap mengacu pada visi dan misi organisasi menurut Endang tahun 2014. Baiklah, materi yang berikutnya yaitu B, pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan memberi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi perorganisasian dapat bermanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Artinya, deskripsi tugas yang akan dibagi adalah berdasarkan tugas dan fungsi struktur yang ada dalam organisasi. Penorganisasian, suatu tugas dapat memperlancar alokasi sumber daya dengan kombinasi yang tepat untuk mengimplementasikan rencana dalam pengorganisasian. Terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan, antara lain menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi, sebagai seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok, menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara rasional dan efisien, menetapkan mekanisme untuk mengorganisasikan pekerjaan dalam suatu kesatuan yang harmonis, melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan serta meningkatkan efektivitas. Baiklah, materi yang berikutnya yaitu C, penggerakan. Penggerakan atau outtenting adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang timbul oleh daya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Outtenting adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen, berbeda dengan 3 fungsi lainnya, yaitu planning, organizing, dan controlling. Outtenting dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang, menurut Bahrudin tahun 2010. Dan materi yang berikutnya yaitu pengawasan. Pengawasan adalah proses memantau apa yang dicapai berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, menilai pelaksanaan atau promosi stabil bila mana perlu diambil tindakan korektif. Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yaitu sesuai dengan standar yang diharapkan. Tujuan pengawasan menentu konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Artinya, dengan melakukan kerjasama pengawasan, diharapkan dapat mencapai kualitas berorganisasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga konsumen menjadi puas, menurut Bahrudin tahun 2010. Selain pendapat di atas, menurut Mahli tahun 1987, fungsi manajemen terdiri dari 1. Forecasting, yang merupakan kegiatan meramalkan, memproyeksi, atau mengadakan tradisan terhadap memungkinkan yang akan terjadi sebelum sesuatu dirancanakan. Dan yang kedua, planning, termasuk budgeting.
fungsi manajemen dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Dan ketiga, organizing merupakan pengelompokan kegiatan yang ingin diperlukan, yaitu penetapan suasana organisasi serta tugas dan fungsi dari setiap unit yang ada di organisasi, serta menetapkan kedudukan antara masing-masing unit tersebut. Dan yang keempat, staffing atau assembling resources berhubungan dengan penetapan orang-orang yang akan mengaku masing-masing jabatan yang ada di dalam organisasi tersebut. Baiklah, itulah tadi materi dari bab 3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.